Halo teman-teman, selamat datang di Ide Film Channel. Kali ini saya akan membahas salah satu film horor yang berasal dari Italia yang berjudul A Classic Horror Story. Nah, film ini dirilis tahun 2021 dan ditulis oleh 4 orang penulis, yaitu Roberto De Veo, Paulus Tripoli, Lucio Besana, dan juga David Bellini. Serta dibintangi oleh beberapa aktris dan aktor ternama seperti Matilda Lutz sebagai Elisa, ada Yulia Sobol sebagai Sofia, juga ada Francesco Russo sebagai Fabrizio, juga ada Will Merrick sebagai Mark, ada Peppino Mazzotta sebagai Riccardo, dan juga ada Alida Baldari Calabria sebagai Chiara. Mungkin dari judulnya, teman-teman bisa menebak bahwa ini adalah film horor pada umumnya, namun ini sangat berbeda. Jika teman-teman tahu film Midsommar dan juga The Cabin in the Woods, nah film ini adalah campuran dari kedua film tersebut, karena ada beberapa scene yang memang benar-benar mirip dengan kedua film tersebut. Nah, namun sebelum kita langsung lanjut ke filmnya, bagi teman-teman yang ingin mendukung channel Ide Film biar lebih sukses ke depannya, silakan teman-teman untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Juga kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk diklik tombol like-nya ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita intro dulu yuk. Scene diawali oleh seorang perempuan yang terikat di atas meja kayu dengan tubuh yang penuh dengan luka dan berdarah. Nah, dari sini kita bisa melihat ya bahwa perempuan tersebut sedang berada dalam bahaya. Nah, tiba-tiba muncul seorang pria berjubah hitam dengan membawa palu kayu yang sangat besar dan dia akan melakukan sesuatu terhadap perempuan tersebut. Scene pun berpindah pada seorang perempuan bernama Elisa. Di sini dia sedang menelpon dengan ibunya, di mana ibunya menyuruhnya untuk pulang kampung agar menggugurkan kandungan yang ada di dalam perut Elisa itu. Nah, scene pun berpindah pada seorang pria bernama Fabrizio yang sedang merekam dirinya dan juga merekam keempat penumpangnya ya. Ternyata Fabrizio ini membawa mobil van yang disewakan untuk mereka yang ingin pulang kampung ya, dengan tujuan yang berbeda masing-masing. Nah, di sini mereka pun menghilangkan rasa canggung dengan minum sebotol bir masing-masing ya bersama-sama untuk have fun agar tidak ada rasa canggung ya. Namun saat di tengah perjalanan, tiba-tiba Elisa merasa mual karena ternyata dia ini mabuk darat ya. Mabuk, tidak minum obat anti mabuk mungkin ya. Nah, di saat Elisa sedang itu, tiba-tiba Riccardo yang sedang menelpon mendengar kegaduhan antara Fabrizio dan Mark, yang dimana Mark ingin mengendarai mobil van milik Fabrizio dalam keadaan mabuk. Dengan keras kepala Mark tersebut, akhirnya mereka pun pasrah dan mengizinkan Mark untuk mengendarai mobil tersebut. Dan pada saat malam hari, saat semua orang sudah tertidur, di sini Mark merasa mengantuk dan dia pun mencoba menyalakan musik dan mengobrol dengan Fabrizio. Namun tiba-tiba ada seekor rusa yang tergeletak di tengah jalan dan Fabrizio membanting setir sehingga mereka menabrak pohon tersebut. Nah, di sini saya dibuat kesal dengan rusanya, mengapa dia rebahan di tengah jalan seperti itu ya, padahal mungkin dia bisa rebahan di pinggir jalan seperti itu agar tidak ada kecelakaan ini. Dan di saat Elisa terbangun, dia dikejutkan dengan kericuhan di dalam mobil di mana Mark ternyata terluka parah di lututnya, yang patah tulangnya ya di lututnya. Sehingga di sini semua orang panik dan ya ini perbuatan Mark sendiri ya, mengapa dia sangat ngeyel sekali, dibilangin jangan bawa mobil kok masih bawa mobil gitu loh. Dan di sini Riccardo menyuruh Elisa untuk menghubungi 118 ya. Namun di sini tidak ada sinyal sama sekali dan ponsel mereka tidak berfungsi. Saat Elisa melihat keluar jendela, terkejut di sana tidak ada jalan sama sekali. Bahkan hanya ada satu rumah yang sangat aneh bentuknya ya di hutan tersebut. Scene pun berpindah antara Mark yang berdebat dengan Fabrizio, saling menyalahkan satu sama lain bahwa ini salah Fabrizio karena memegang setir dan membantingnya sehingga mereka menabrak pohon. Tapi Fabrizio menyalahkan Mark karena Mark yang mengeyel dan ingin membawa mobil van milik Fabrizio tersebut. Akhirnya Riccardo pun memutuskan untuk mencari jalan keluar agar mereka bisa pergi dari situ. Nah, di sini terlihat ya, Elisa sedang menghubungi ibunya, namun ya seperti yang kita tahu bahwa tidak ada sinyal di hutan tersebut. Saat di tengah perjalanan mencari jalan keluar, tiba-tiba Riccardo dan Fabrizio dikejutkan oleh tempat yang terdapat 3 patung dan juga 3 kepala ekor babi ya, dengan bertuliskan 3 kesatria. Lalu berpindah scene pada Elisa yang benar-benar kepo dengan isi rumah tersebut. Saat dia masuk dan mendatangi rumah tersebut, dia menemukan banyak sekali foto-foto aneh, sekelompok orang menggunakan topeng
Dan ya, dia pun akhirnya menemukan sebuah ruangan yang terdapat banyak lilin seperti ruangan pesugihan ya. Nah, di ruangan tersebut terdapat 3 gambar yang sangat aneh. 3 gambar tersebut adalah Oso, Mastroso, dan Karkagnoso. Yang ketiganya ini memiliki kekurangan satu sama lain. Ada yang tidak bisa melihat, ada yang tidak bisa mendengar, dan juga ada yang tidak bisa berbicara ya. Fabrizio mengatakan dulu sewaktu kecil neneknya sering menceritakan legenda ini karena legenda ini sangat populer di kalangan masyarakat Italia Selatan. Dan mereka pun memutuskan untuk kembali ke mobil van. Dan malam hari tiba, mereka sedang berkumpul, tiba-tiba Fabrizio izin untuk pergi kencing, dan saat asik-asik sedang kencing, tiba-tiba Fabrizio melihat sekelompok orang memakai topeng di dalam hutan. Scene berpindah saat Ricardo sedang melihat video anaknya, tiba-tiba dia dikejutkan oleh suara teriakan yang berasal dari rumah tersebut. Di sini Sophia dan Elisa memutuskan untuk mengeceknya dan Ricardo akan menjaga Mark. Saat sedang menjaga Mark, tiba-tiba Ricardo dikejutkan oleh Fabrizio yang berlari menepak kaca ya. Dan di situ pun mereka panik, akhirnya mereka pun pergi ke rumah dan di situ mereka menemukan setumpuk jerami yang berisikan anak kecil dengan lidahnya terpotong di dalam toples. Tiba-tiba lampu pun berubah menjadi merah dan sirine kematian pun berbunyi. Dan saat mereka melihat keluar jendela, tiba-tiba mereka melihat Mark sedang diseret oleh 3 orang yang sedang memakai jubah ke dalam rumah tersebut. Sophia yang panik, dia berusaha untuk menyelamatkan kekasihnya Mark, namun dicegah oleh Ricardo karena bisa membahayakan semua orang. Dan Mark pun diikat di atas meja kayu, sama seperti wanita yang ada di awal scene tadi ya. Dan di sini Sophia hanya bisa melihat dari atap kekasihnya yang akan disiksa oleh 3 orang berjubah tersebut ya. Dan 3 orang tersebut adalah 3 orang yang memakai topeng tadi, yaitu Oso, Mastroso, dan Karkagnoso. Jadi di sini alatnya saja kita sudah tahu bahwa akan diapakan ya, matanya dicongkel ya, dicolok ya. Next. Pagi harinya Sophia sangat sedih karena kehilangan kekasihnya dan di sini mereka memutuskan untuk pergi dengan menyelamatkan Chiara ya. Dan di saat perjalanan mereka kabur, di sana mereka menemukan tempat yang di sana terdapat sekali bangkai mobil yang sudah tidak terpakai ya. Nah, di sini mereka berspekulasi bahwa ternyata bukan hanya mereka yang pertama mengalami ini. Berarti banyak orang sebelumnya yang sudah mengalami kejadian ini. Dan di sini terjadi sedikit perdebatan antara Sophia dan Ricardo di mana Sophia menyalahkan Ricardo karena dia tidak menjaga Mark di dalam mobil, padahal Sophia sudah menyuruh Ricardo untuk stay di dalam mobil, tapi Ricardo malah pergi dengan Fabrizio masuk ke dalam rumah tersebut. Dan di saat Elisa dengan Chiara sedang mengobrol, tiba-tiba sirine kematian berbunyi kembali yang artinya akan ada pembunuhan selanjutnya. Saat mereka sedang mencari jalan keluar, tiba-tiba mereka kembali lagi ke tempat rumah tersebut. Yang dimana Ricardo merasa kesal dengan Fabrizio karena menunjukkan arah yang salah, sehingga mereka hanya berputar-putar saja di hutan tersebut dan tidak menemukan jalan keluar. Akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal saja di rumah tersebut untuk malam ini. Dan malam pun tiba saat mereka sedang berkumpul di rumah tersebut sambil meminum bir dan saling bercanda satu sama lain, mungkin akan bercanda yang terakhir kalinya ya. Dan mereka pun tertidur. Dan di saat Elisa sedang tidur, tiba-tiba dia terbangun dan melihat ruangan sudah menjadi merah, sirine sudah di setel, dan di situ benar ternyata saat dia melihat keluar, di situ terdapat sekelompok orang memakai topeng yang akan melakukan seperti persembahan dengan Sophia dan Ricardo sebagai tumbalnya. Lalu Elisa pun ditarik oleh Fabrizio ke dalam rumah dan di sana Elisa melihat Chiara juga di dalam jerami tersebut. Dan di sini mereka pun menggorok telinga Sophia dan juga menggorok telinga Ricardo ya, sangat sadis, dan ditempelkan di sebuah patung sehingga menyerupai wajah manusia. Nah, di sini Elisa hanya bisa menangis menyaksikan semua temannya dibunuh seperti itu. Dan di sini juga Fabrizio memeluk Elisa. Namun di sini Elisa tersadar mengapa dia tidak bangun saat mereka diculik ya. Ternyata di minuman tersebut dikasih obat tidur. Dan yang mengasih obat tidur itu adalah Fabrizio. Dia beralasan bahwa dia juga merasa takut. Dan saat memeluk Fabrizio, tiba-tiba Elisa mendengar seperti suara orang yang menyuruh Fabrizio untuk membawa Elisa ke bawah rusa. Dan di situ Elisa pun panik. Akhirnya Elisa pun menarik mikrofon tersebut dari kupingnya Fabrizio.
Dan di sini Fabrizio mengoceh tidak jelas. Ternyata dari semua kejadian ini adalah Fabrizio dalangnya ya. Dan di sini pun akhirnya Elisa dibawa oleh seseorang ke suatu tempat dengan tangan terpaku, dan Elisa pun terbangun. Tiba-tiba dia berada di sebuah meja makan dengan sekumpulan orang dan ada seseorang wanita yang berbaju merah. Di sini Elisa meminta tolong, namun wanita tersebut bilang bahwa di sini semua orang saling bekerja sama termasuk polisi dan juga pihak pemerintah setempat. Dan dia pun pergi dengan seorang polisi ya. Lalu Elisa pun terbangun di suatu tempat. Dia melihat semua rekaman ya, di semua tempat yang telah dia kunjungi. Ternyata di sini Fabrizio sudah merekam dan merencanakan semua ini. Karena ternyata Fabrizio akan membuat sebuah film, tapi filmnya kelewatan reel ini ya. Di sini Elisa berusaha keras untuk melepaskan tangannya. Saya tahu itu, kebayang sakitnya gimana ya, pasti perih. Dan akhirnya berhasil, tangannya bebas ya. Dan saat Elisa pergi keluar, dia melihat seperti mobil van dan perlengkapan syuting lainnya. Juga ada jerami yang dipakai Chiara. Di sini juga dia melihat baju Chiara digantung, dijemur ya. Dan saat dia pergi ke sebuah tenda, dia melihat 3 topeng Osso Mastroso dan Carcagnoso itu. Ternyata bukan drill, hanya karakter ya untuk syuting. Dan di situ juga terdapat kamera ya teman-teman. Dan dia mendengar suara gebrakan pintu mobil, dan di sini ada Fabrizio yang mengoceh. Ternyata di sini Chiara adalah adik dari Fabrizio. Ternyata mereka berdua lah dalang dari semua ini. Mereka berdua ingin membuat sebuah film yang akan digarap menjadi film horor, tapi horornya kelewatan drill yang saya bilang. Elisa yang melihat Chiara tersebut merasa dihianati, dan dia pun sedih karena dia mencoba menyelamatkan Chiara ya waktu itu. Dan saat Chiara akan bersiap untuk pergi syuting, dia melihat Elisa dengan membawa shotgun dan juga memakai topeng Osso ya di situ, dan menembak Chiara. Dan di situ Fabrizio panik. Akhirnya Fabrizio pun mencoba untuk berlari, namun ditembak oleh Elisa ya di kakinya. Dan Elisa pun merekam menggunakan kamera, dan di sini Fabrizio seperti biasa mengoceh tidak jelas. Akhirnya Elisa pun menembak Fabrizio di dalam mulutnya dan mematikan kamera tersebut. Elisa pun memutuskan untuk pergi mencari jalan keluar ya. Dan akhirnya di situ dia bertemu dengan seorang anak kecil seperti akan berangkat renang ya. Dan anak kecil tersebut pun lari melihat Elisa memegang pistol sambil berdarah. Dan Elisa pun mengikuti anak tersebut. Dan ya, ternyata benar. Elisa pun sampai di sebuah pantai. Dan orang-orang pantai di situ pun merasa bingung terhadap Elisa dan hanya bisa merekamnya dari jauh. Saat dia mengecek ponsel pun sinyal sudah datang ya, pesan dari ibunya sudah masuk. Tapi Elisa malah membuang handphonenya, dan Elisa pergi ke pantai tersebut ya. Ternyata Elisa di situ memutuskan untuk tinggal di laut bersama Aquaman saja ternyata teman-teman. Keputusannya kita hormati saja ya. Dan akhirnya cerita pun tamat. Dan segitu saja review film dari A Classic Horror Story kali ini. Semoga teman-teman suka ya review filmnya. Dan kalau teman-teman suka, jangan lupa untuk klik tombol like-nya. Dan juga jangan lupa untuk nyalain tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, biar saya semakin semangat upload videonya ya. Sekali lagi terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa nanti kita kembali lagi di next video. Dadah.